Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah memberi nafkah kepada suami itu? Kok terbalik ya? Yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak adalah suami. Itu tak 10 juta, alhamdulillah. Kira-kira suami Mbak begitu gak? Tanggung jawab suami, anak tanggung jawab suami. Tugas cari nafkah, tugas suami. Tugas cari duit, tugas suami. Tugas ngabisin duit, tugas Ustaz, saya mau tanya, kalau seorang wanita berbuat zina dan punya anak hasil zina, itu hukumnya apa, Ustaz? Tidak ada bayi haram, tidak ada anak haram. Yang haram bukan bayinya, yang haram bukan anaknya, tetapi perbuatan kedua orang tuanya belum menikah, dia belum menikah. Diundang apa ngontrak ini? Ya, saya kan belum ngajak masalah juga, belum ngajak zikir juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya nggak mirip sama Gus Asli. Gus Asli lebih mirip sama anak saya. Kalau saya lebih mirip sama Gus Afif. 11-12 lah. Beliau Aliando, saya anak adanya. Alhamdulillah bisa silaturahim, ada hikmahnya. Mudah-mudahan sudah terus kekuatan dan juga ada hikmah yang besar nanti Allah kasih hadiah buat sobat muslim. Bagi sobat muslim lover semuanya, mudah-mudahan tidak kecewa, berkah. Allah ya. Alhamdulillah, saya sahabat juga sama beliau karena saya pernah beberapa kali di sini Jawa Timur. Mudah-mudahan teman-teman kita yang dakwah di sini selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat kita nulis majelis ilmu makin eksis, makin berkah, banyak memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak request ini. Tadi saya sholawat kok banyak yang nyawel ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Rezeki anak soleh. Ini saya bacain atensi dulu. Minta doa buat ibu saya atas nama Ibu Supriyati, almarhum Supriyati, yang haul ke 1000 harinya. Allah yarham, semoga Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Anak keturunannya Allah angkat derajatnya, dijadikan generasi soleh dan solehah. Bolehkah kita memberikan hamba Allah minta sedekah dan minta doanya buat keluarga, orang-orang Islam semuanya. Allah ma'aizal Islam wa muslimin wa kelemahkan minumah Rasulullah. Insyaallah kembali yang untuk berdoa. Ini bagian sesi pertanyaan ya. Bagi pertanyaan ini juga Maila Anggiri bin Kuswanto, Indira Sekali bin Kuswanto, Robiaton bin Al-Maqin, dan Komandi bin Sikir. Ini almarhum atau masih ada orangnya? Masih ada. Semoga diberkahi kesehatan walafiat dan dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Buat teman-teman semua, saudara minta dan berkah yang berlimpah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah boleh saya berkorban untuk almarhum bapak, almarhumah ibu saya? Apa saya yang berkorban dapat pahalanya diniatkan untuk almarhumah? Terima kasih. Kurban dan akikah perbedaannya sunnah muakkadah. Kalau akikah ya, kalau kurban ini kalau beliau tidak memberikan wasiat tidak menjadi masalah. Tapi kalau memang anaknya diwasiatkan dan kemudian mengkorbankan, itu pahalanya insya Allah begitu besar karena secara otomatis mengalir
Dan kurban itu kan sejarahnya dari peristiwa Nabiullah Ibrahim sama Ismail. Nabi Ibrahim belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim, aku menyembelih 300 onta dan 1000 kambing. Tetangga netizen sambil ngomong, oh Ibrahim udah gak waras, Ibrahim kok sia-sia. Jangankan 1000 kambing, jangankan 300 onta, kalau aku punya anak, aku akan korbankan sebelum anak. Makanya kalau nazar jangan macam-macam. Kalau saya nazar, kalau saya sembuh, saya harus mau sholat, rajin sholat. Itu nazar gak boleh, karena sholat wajib. Saya mau puasa sebulan suci Ramadan, kalau saya sehat, ya sama emang wajib, jadi nggak boleh. Ataupun berbenturan dengan maksiat. Saya kalau punya rezeki, saya mau manggil dangdut dan sebagainya, banyak manfaat-mudaratnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau kaitannya bernazar orang tuanya diperbolehkan. Tapi kalau tidak memiliki rezeki, tidak apa-apa. Tapi kalau ada rezekinya untuk berkorban atas sama orang tua, silakan, insya Allah pahalanya sampai buat Allah. Dan kemudian yang kedua, bertanya, bolehkah kita membenci kakak sendiri karena masalah hutang yang hampir membuat diri kita sendiri celaka? Tega banget sih kakaknya. Iya, gini aja. Kalau bicara uang, kalau kita mau pinjamkan, lebih baik niat ngasih. Ya, ya jangan banyak-banyak. Dilihat sesuai kebutuhannya. Kalau kakaknya memang amanah, cinta, yang mungkin dari kita kecil, orang tua kita wafat, dan sosok kakak kita lah yang ngurusin kita. Jangankan harta, silahkan kak. Semua yang aku punya ini. Ya karena tidak ada yang bisa membalas jasa. Tapi kalau kasusnya ini kakaknya tidak amanah, bahkan dia seringkali berkhianat, ya lebih baik jangan dikasih pinjam. Kalau mau tidak selek ataupun tidak bermasalah, maka kasih aja dulu. Artinya niatnya jangan meminjamkan tetapi memberi. Itu jauh lebih menjaga hati kita dari perkara yang kotor sehingga sedekah. Karena hutang itu dalam kitab Fathul Mu'in lebih baik pernah dikumpulkan tanpa memakai kain kafan, dan kain kafan itu lebih baik dijual untuk membayar. Bahkan Rasul sendiri tidak mau menyolatkan kalau masih dalam keadaan berhutang. Akilah minadain ta'ishuran, kurangi hutang, merdeka hidupmu. Ya yang banyak-banyak hutang kan kaum ibu-ibu. Duduk tang-tang, seragam kerudung hutang, handphone hutang, kulkas hutang. Nggak apa-apa hutangnya seperti itu, asalkan dibayar. Tapi kalau tidak dibayar, ini lain lagi ceritanya, bahkan bisa berkhianat. Maka halifan fahiyahillah auliyasbut, jangan bersumpah atas nama Allah atau lebih baik diam. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah memberi nafkah kepada suami itu termasuk sedekah? Kok terbalik ya? Yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak adalah suami. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, sebaik-baik di antara kalian paling baik sama istri. Jadi kalau memang suami yang amanah, oh dia sering kasih kejutan. Dari belakang dulu istrinya bisikan kalimat sayang, "Ma, tutup mata mama ya, aku hitung dari angka 10 sampai angka 1. Coba Ma, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Surprise. Apa kata suaminya? Bercanda. Ya tiba-tiba suaminya kasih map ataupun amplop tebal banget. Ramadan seperti ini, ya Allah ini buat kamu. Iya, cius-ciusnya apa? Mikirin kamu terus tahu. Itu tak 10 juta, alhamdulillah. Kira-kira suami Mbak begitu nggak?
Sungguh besar dosa seorang suami yang menyanyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Istri tanggung jawab suami, anak tanggung jawab suami, tugas cari nafkah, tugas suami, tugas cari duit, tugas suami, tugas ngabisin duit, tugas boleh melaksanakan sholat tahajud sebelum tidur. Alhamdulillah. Kalau boleh bagaimana caranya? Apa perbedaannya di sepertiga malam? Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? Ya alhamdulillah, bagi orang yang mau mengiyakan dirinya untuk berbuat baik itu suatu kelebihan. Masya Allah ya. Bagi mbak dalam kesibukan setiap hari udah capek ngurus dan sebagainya, jaga nenek dan sebagainya, masak dan sebagainya, macam-macam, dengerin cerewet dan sebagainya, banyak banget ujiannya, tapi masih nyempetin waktu untuk bangun tahajud sebelum tidur atau bangun tidur, silahkan mbak lanjutkan, cuma nilai pahalanya yang berbeda. Insya Allah. Jadi nggak masalah ya. Boleh sholat sunnah wudu, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, yang lainnya ataupun sholat tahajud. Ustaz, saya mau tanya, kalau seorang wanita berbuat zina dan punya anak hasil zina, itu hukumnya apa, Ustaz? Mana mungkin hati tubuhku malam panjang di setiap tidurku selalu kesepian. Wala taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Bahkan itu disyarat-syaratkan dalam murazam. Apalagi zina itu adalah sudah dijari. Zina itu bersama suami orang atau istri orang, itu dosa yang sangat besar. Ya Allah, tutupi aib-aib saya, dosa-dosa saya, taubat minta sama Allah. Terus bagaimana hasilnya? Tidak ada bayi haram, tidak ada anak haram. Yang haram bukan bayinya, yang haram bukan anaknya, tetapi perbuatan kedua orang tuanya belum menikah, dia belak-belak. Biarin suami jelek, haram, daripada suami ganteng, haram. Biarin suami botak, haram, daripada suami gondrong, haram. Biarin suami gendut, haram, daripada punya suami saling menjaga satu sama lain. Biarin istri kita gembrot, haram. Gak usah beli kasur, bubuk, apa saja pantatnya, kesempurnaan cinta itu menerima kekurangan satu sama lain. Ini resepnya, resep. Ini saya contohkan ya. Resep buat mbak. Gak jadi deh. Misalkan kita punya air, bahkan minum ya, mau buka puasa nanti, selesai kita boleh. Kemudian minumnya itu menggunakan kalimat basmalah di awal, teguk alhamdulillah. Bismillah, teguk alhamdulillah. Bismillah, teguk alhamdulillah. Atau cara yang kedua, Bismillah, teguk alhamdulillah. Ini amalia sederhana, ringan, tapi berat untuk diistiqomahkan. Tapi kalau kita bisa jaga rutin selama air minum itu berada dalam kemih kantong perut kita, sebelum dibuang melalui air urin atau air kencing, kita dijaga dari perbuatan maksiat dan zina. Syekh Mutawalli Asy'ari. Jadi seperti itu, Pak. Jadi udah terima aja deh, biar suami gondrong, alam daripada botak. Ya, begitu pun sebaliknya, karena ujian suami ketika melihat wanita tidak menggunakan apa-apa, sedangkan ujian istri ketika punya suami tidak punya apa-apa.
Fitrah laki-laki senang memandang, fitrah perempuan senang dipandang. Maka sebaik-baik laki-laki tundukkan pandanganmu, sebaik-baik perempuan tutupi auratmu. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka kalau pengen punya suami setia, perhatiin. Kalau pengen punya istri cantik, modalin. Dah cukup. Kan belum zikirnya.